Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismauli, ismi Falia Ramdhani. Ana min kismi talimil lughal arabiyyah salis alif fi jami'ati Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sa'atiku lughatan wa tuniyatan, karena saya akan menjelaskan tentang konsep kependidikan seumur hidup untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar kependidikan. Baiklah, apa sih konsep kependidikan seumur hidup itu? Pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar dalam proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinu dalam keseluruhan hidup manusia. Proses pembinaan kepribadian memerlukan rentang waktu yang relatif panjang, bahkan berlangsung seumur hidup. Pendidikan seumur hidup yang disebut dengan lifelong education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia, baik secara formal, informal, maupun non-formal. Pendapat ini menunjukkan pendidikan bukan hanya didapat dari bangku sekolah atau pendidikan formal, namun juga dapat diperoleh dari pendidikan informal dan non-formal. Pendidikan berlangsung seumur hidup melalui pengalaman-pengalaman yang dijalani dalam kehidupan manusia. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep pendidikan yang menerangkan seluruh peristiwa kegiatan belajar mengajar dalam keseluruhan kehidupan manusia. Proses pendidikan seumur hidup berlangsung secara kontinu dan tidak terbatas oleh waktu dan tempat sepanjang perjalanan hidup manusia, sejak lahir hingga meninggal dunia, baik secara formal maupun non-formal. Proses pendidikan seumur hidup tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang sedang belajar pada pendidikan formal, namun bagi semua lapisan masyarakat. Konsep pendidikan seumur hidup sesungguhnya sudah sejak lama dipikirkan oleh pakar pendidik dari zaman ke zaman. Umat Islam sendiri jauh sebelum orang-orang Barat mengungkapkannya telah mengenal pendidikan seumur hidup di kalangan santri pesantren. Populer kata hikmah sebagai hafalan wajib oleh Azhar Ashad yang diterjemahkan dalam bukunya Retorika Kaum Bijak yang berbunyi, Utlubil ilma minal bahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu sejak dari boyan hingga ke liang lahat. Ungkapan tersebut oleh beberapa kalangan dianggap sebagai hadis. Terlepas dari benar tidaknya penisbahan ungkapan tersebut kepada Nabi, tetapi menurut Quraisy Shihab, ungkapan tersebut sejalan dengan konsepsi Al-Quran tentang keharusan menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan seumur hidup. Zakiyah Darajat dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam mengutip hadis Nabi sebagai dalil yang menegaskan tentang kewajiban menuntut ilmu yang berbunyi, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Konsep pendidikan seumur hidup sudah diterima di mana-mana dan merupakan suatu prinsip dasar pendidikan yang dijadikan titik tolak dalam pemikiran tentang pendidikan dan selalu berdiri di belakang setiap usaha reformasi pendidikan. Menurut konsep lifelong education, pendidikan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pendidikan akan selalu berlangsung dalam totalitas kehidupan di dalam keluarga, suku bangsa, melalui agama-agama, sekolah formal, organisasi-organisasi kerja, organisasi-organisasi pemuda, dan organisasi masyarakat pada umumnya. Membaca buku, mendengarkan radio, memperhatikan televisi, dan sebagainya. Pendidikan seumur hidup memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat baru merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan seumur hidup merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia transformasi dan di dalam masyarakat yang saling mempengaruhi, yaitu masyarakat modern. Manusia tersebut harus mampu menyesuaikan dirinya secara terus-menerus dengan situasi baru. Dasar-dasar pemikiran. Konsep pendidikan seumur hidup memiliki 6 dasar-dasar pemikiran. Yang pertama, tinjauan ideologis. Tinjauan ideologis memungkinkan seseorang mengembangkan potensi-potensinya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Yang kedua,
tinjauan ekonomis. Pendidikan merupakan cara efektif untuk keluar dari lingkungan yang menyeret pada kemelaratan. Yang ketiga, tinjauan sosiologis. Karena masih banyaknya orang tua yang minim kesadaran akan pentingnya pendidikan formal bagi anak. Yang keempat, tinjauan filosofis. Negara-negara demokrasi menginginkan seluruh rakyatnya menyadari pentingnya hak memilih dan hak memahami fungsi pemerintah. Yang kelima, tinjauan teknologis. Di era globalisasi dunia dilanda oleh eksfoliasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, tinjauan psikologis dan pedagogis. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang besar mempunyai pengaruh besar terhadap konsep, teknik, dan metode pendidikan. Yang ketujuh, tinjauan filosofis. Apa sih yang disebut dengan implikasi pada program pendidikan itu? Yang pertama yaitu cara belajar. Dalam belajar dibutuhkan standar pendidikan yang lebih fleksibel, lebih dinamis, dan lebih terbuka terhadap dunia dan lingkungan sekitarnya. Harus lebih menekankan pembentukan individu daripada hanya belajar semata. Guru harus mampu membangkitkan motivasi, kemampuan yang kuat, serta keinginan tahuan dalam diri siswa. Para siswa harus belajar, bekerja, belajar menemukan dan mencipta, mengenal teori-teori, serta fakta-fakta. Para siswa dipersiapkan belajar dan berlatih sendiri. Yang kedua, model pendidikan. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa pendidikan seumur hidup merupakan suatu sistem yang terpadu. Dalam hal ini, Charles Samuel dan Burhanuddin Salam mengemukakan adanya 4 model atau bentuk pendidikan menurut konsep pendidikan seumur hidup, yaitu yang pertama, preschool education, yang kedua, basic school, yang ketiga, vocational education, yang keempat, adult education. Seperti apa sih keterkaitan pendidikan seumur hidup secara global? Definisi pendidikan seumur hidup secara resmi menurut UNESCO Institute for Education yakni sebuah konsep pendidikan yang wajib mencapai kriteria-kriteria sebagai berikut. 1. Mencakup seluruh aspek kehidupan setiap manusia. 2. Bertujuan sebagai pembaharuan, pembentukan, penyempurnaan, serta peningkatan secara instruktur terhadap keterampilan, pengetahuan, dan karakter yang bisa meningkatkan kondisi hidup manusia. Yang ketiga, goals-nya adalah memang untuk mengembangkan kesadaran setiap manusia. Yang keempat, mendukung motivasi dan kemampuan untuk belajar dengan mandiri. Yang kelima, mencapai eksistensi dan kontribusi dari seluruh aspek yang mempengaruhi keberlangsungan pelaksanaan pendidikan, termasuk aspek pendidikan secara formal, pendidikan pada lingkungan non-formal, dan pendidikan lingkungan informal. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Syukran ala kulli ikhtimamikum wa afwan ala kulli akhtatu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.